Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 Agustus 2023. Awal bulan Agustus, kita mengawali bulan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Alfonsus lahir di dekat Napoli, Italia pada 27 September tahun 1696. Alfonsus lahir dari keluarga keturunan bangsawan yang saleh. Maka gak heran, di umurnya yang baru 2 hari ia sudah dibaptis. Alfonsus merupakan anak yang jenius. Di usianya yang ke-16, ia meraih gelar dokter hukum di Universitas Napoli. Ia menjadi seorang advokat yang handal dan selalu menang dalam setiap perkara. Namun, ia tidak merasa bahagia. Pada usianya yang ke-27, ia mendengar suara Tuhan yang berbisik, "Alfonsus, tinggalkanlah dunia dan serahkanlah dirimu kepadaku." Ia meninggalkan profesinya sebagai lawyer dan mengabdikan diri bagi Tuhan. Ia menjadi seorang imam projo dan ditabiskan pada 21 Desember tahun 1726. Karena kecerdasan dan kesalehan hidupnya, Alfonsus mendirikan tarekat Sanctissimi Redemptoris yang berarti penebus suci. Alfonsus wafat pada 1 Agustus tahun 1787 di usianya yang ke-91. Ia diangkat menjadi pelindung para bapak pengakuan dan para teolog moral. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika SMA, saya tergila-gila nonton film Meteor Garden. Masih ingat kan nyanyian ini? Nanyi wang chi chu che chen ni yi suang mi ren de yan ching. Masih ingat dengan Else, ada Tao Mingse, Hua Chele, Simon dan Mechuo. Dulu saya pengen sekali rambut ini seperti model Hua Chele. Taunya kecele. Alias nggak cocok jadi ancur.
Kita tentu ingat juga dengan sosok perempuan dalam film Meteor Garden ini yang bernama Sanjay. Perempuan pemberani dan tegar. Ia suka dijuluki sebagai si rumput liar. Namun konotasi rumput liar dalam film ini istimewa sekali. Yakni walaupun diinjak-injak, dibully, Sanjay selalu mau berdiri dan tegar juga kuat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. Rumput liar atau lalang dalam firman ini tidak berkonotasi baik. Kepada para muridnya yang meminta penjelasan dari perumpamaan lalang dan gandum, Yesus menjelaskannya demikian. Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik adalah anak-anak kerajaan, anak-anak terang. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Semua sudah dijelaskan komplit oleh Yesus, tinggal kita merajutnya dalam sebuah pengertian. Dalam hidup ini ada yang namanya perlawanan antara baik dan jahat. Antara gandum dan lalang, antara anak-anak terang dengan anak-anak si jahat. Tuhan senantiasa menabur yang baik, yang indah dan bagus. Namun di dalam ladang, di dalam dunia ini, ada iblis yang menaburkan lalang. Supaya yang indah, yang bagus itu menjadi rusak, menjadi tidak baik. Kehidupan kita memuat sekaligus dua hal ini. Gandum yang baik dan lalang yang tidak baik. Mari kita lihat diri kita. Kadang dalam diri kita ada begitu banyak gandum, yakni kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan yang kita mau bagikan. Namun tidak sedikit pula tumbuh lalang-lalang dalam diri kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang egois, mudah marah, suka ngambek, dan terjerat dalam ikatan dosa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, gandum melambangkan kebaikan dan lalang menggambarkan keburukan. Gandum adalah yang ilahi dan lalang menggambarkan hal-hal duniawi. Di dalam diri kita ada dua jenis tanaman ini. Mana yang lebih banyak dan subur? Semoga bukan lalang yang lebih banyak dan subur, tetapi kita mau memperbanyak gandum-gandum dalam diri kita dan mencabuti lalang-lalang yang ada di dalam diri ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.